Kedatangan Niki yang pertama itu dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi ya, bahwa laporan Niki sudah pada tahap penyidikan. Jadi Niki kira-kira beberapa hari yang lalu sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas laporannya terhadap seseorang pemilik akun namanya Indra Tarigan. Jadi memposting sesuatu yang sangat mendiskreditkan anak Nikita dan Nikita. Jadi itu sekarang tahapnya tahap penyidikan, artinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Jadi udah terpenuhi perbuatan pidananya, sehingga dengan dasar itu dinaikkanlah dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan kita udah terima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hari ini Nikita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Mengulang Seperti Bang, itu. apa kalimatnya Bang? Kalimatnya banyak sekali, jadi saya pikir nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana, baik terkait dengan undang-undang pencemaran ITE ya, pencemaran nama baik, bahkan mungkin akan kaitannya dengan perlindungan anak. Yang ditanya Karena Bang? Apa yang aja Bang? banyak 22. Sebetulnya saya satu. Ini contohnya nih. Nah ini salah satu postingannya. Oh. Coba Nik, kanan Nik. Ada banyak lah ya postingan itu, dan dengan dasar itulah kita laporkan, dan alhamdulillah sudah naik prosesnya penyidikan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan pidana, dan ini naik, dan saat ini Nikita udah diperiksa sebagai saksi, dan dia juga membawa saksi juga yang tahu. Ya mudah-mudahan segeralah kasus ini, karena ini bukan semata-mata untuk kepentingan Niki, karena ini sudah mengganggu daripada kehidupan anaknya, karena anaknya juga bergaul, sekolah dan segala macam. Dengan adanya hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang nggak benar, dia pasti akan ditanya. Jadi riwayat dari sebuah histori yang begituan itu sangat merugikan, makanya kita minta keadilan dan ini diproses. Niki gimana? Iya, Niki sudah naik titik. Pasti kan senang. Iya, alhamdulillah, berarti kan polisi tidak memilih-milih kasus yang mana yang mau didalami gitu kan. Karena kan selama ini kan Niki terus yang dilaporin tuh. Sekarang pas Niki ngelaporin orang balik, walaupun butuh proses yang lama ya, sekitar setahun lebih. Hampir setahun lah. Setahun 6 bulan, karena ini kan awal Niki ngelaporin 22 Maret 2019. Sekarang September tanggal 16 2020, berarti 1 tahun lebih. Ya prosesnya cukup panjang, mungkin Pak Polisi juga banyak kesibukan kan. Ya memang ada peristiwa politik ya, ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, semua kita memahami semua. Melapor sendiri kapan tuh Bang? Akan dilakukan pemeriksaan sendiri? Kenapa terhadap terlapor itu biar penyidik ya yang menentukan, bukan kami. Yang jelas kedatangan kami adalah memenuhi panggilannya secara resmi. Kita harus membawa saksi, kita jelaskan apa kerugiannya. Kerugiannya bukan hanya Nikita tapi juga anaknya. Jadi ini bukan hanya terkait dengan undang-undang pencemaran nama baik atau ITE, tapi juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Ini dampaknya terhadap anakmu seperti apa karena kejadian ini? Awal-awal kan oleh sekolah di high school ya harus pindah karena kan teman-temannya menggunakan gadget semua. Walaupun dia tahu orang tuanya tidak seperti itu, tapi dia merasa kayak kok ada orang yang begitu ya gitu. Jadi dia harus pindah karena apa ya karena dia malas aja gitu harus dengar ocehan orang. Terus dia sempat down juga. Kenapa ya foto aku kok dipajang gitu? Salah Loli itu di mana? Tapi sekarang sih udah karena udah berganti tahun, ya udah nggak terlalu kayak awal-awal sih. Cuman dia Loli itu sampai sekarang nggak pegang handphone karena dia nggak mau aja gitu. Kalau harus lihat-lihat lagi yang dulu-dulu. Karena kejadian itu jadi nggak megang handphone sampai sekarang. Dia nggak mau, udah dikasih tapi dia nggak mau. Mungkin kabar sekarang kan Niki datang ke Krimsus, Loli tahu terus Loli ada tahu, Loli komentarnya. happy banget. Akhirnya katanya finally ya Mi gitu. Walaupun kita nunggu lama, iya. Dia yang paling senang dengan kasus ini jalan. Tapi postingan yang dimasalahin itu cuma yang satu itu doang. Banyak, Oh, bukan banyak. satu. Kalimat-kalimatnya nggak bener lah ya, nggak pantas lah ya. Ini 1, 2, 3. Oh, Apa mana bapaknya ya itu? Bukan hanya itu. Ini yang pertama kan, sabar ya nak, emakmu lagi ngelonte. oh gitu. Kedua, semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak mamanya. Oh, Ini nggak pantas itu. Emaknya lagi jualan nak, sabar ya. Memang juga emakmu nyai lendir
hahaha. 3 postingan. Sebenarnya banyak dia posting kayak nyokap dibilang haha yang pasti emak gua masih hidup, emak lu udah mati dimakan cacing. Tapi ini nggak Niki laporin karena ya udahlah. Ini juga ada abang dikatain. Ini kan Instagramnya dia sekarang dia udah ganti namanya ya jadi Indra_Tarigan Black. Nah ini sebelum diganti lonte ini abang lo, mendingan lo kasih duit ke abang lo kan lo kaya raya se-Indonesia hahaha tuh. Banyak postingannya tapi yang Niki fokusin di sini 1, 2, 3. Tapi dampaknya bakal pribadi terhadap kehidupan kamu pasti. Ya kalau Niki kan bukan lonte gitu. Cuman kalau dia sampai posting anak kan kayaknya terlalu keterlaluan gitu. Niki kan biasa berantem sama orang dikatain oh dasar lonte lo